Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudin, perwakilan dari kelompok 3 Organisasi dan Arsitektur Komputer. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan Pak dosen Pak Andi Mons Janyoriana STMkom. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan motherboard, dan itu dari tugas dari Pak dosen tersebut. Sebelum mempresentasikan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Ini adalah anggota-anggota kelompok 3 arsitektur. Yang pertama adalah Fatimul Umam. Ia sebagai atau akan menjelaskan sejarah perkembangannya motherboard. Yang kedua itu Larissa. Dia akan menjelaskan tentang chipset dan slot AGP. Yang ketiga itu Melinda Oktaviani, dan dia akan menjelaskan socket memori atau RAM dan socket prosesor. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Andreas. Dia akan menjelaskan tentang fan header dan soket ATX. Dan selanjutnya yaitu ini Muhammad Fahrudin. Dia akan menjelaskan soket set SATA dan header USB. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Febri, dan dia akan menjelaskan tentang ide dan slot PCI. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Faiz. Dia akan menjelaskan BIOS dan baterai CMOS. Yang selanjutnya yaitu Niklah. Dia akan menjelaskan Ford Viranti. Yang selanjutnya yaitu Ranti. Dia akan menjelaskan power supply and front panel. Dan yang terakhir yaitu Raden. Dia akan menjelaskan Ford Viranti IO. Itulah tadi nama-nama anggota kelompok 3 arsitektur. Selanjutnya mari kita saksikan presentasi dari kelompok 3. Umum saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan motherboard. Motherboard pertama kali dirilis atau dibuat pada tahun 1977 dan penemunya bernama Steve Paul Job. Steve Paul Job lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari tahun 1955. Beliau adalah pemimpin di perusahaan Apple Computer bersama Steve Wozniak dan sekaligus sebagai tokoh utama di industri komputer dan sebagai pendiri Apple Computer bersama Steve Wozniak pada tahun 1976. Kemudian selanjutnya adalah pengertian motherboard. Motherboard bukanlah nama pasti untuk perangkat keras yang satu ini, melainkan ada juga yang menyebutnya sebagai mainboard, kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai istilah system board dan logic board. Nah, dari nama-nama tersebut, yang paling populer di antara pengguna dan teknisi komputer adalah motherboard. Jadi secara umum pengertian motherboard adalah perangkat keras komputer yang berbentuk papan sirkuit berupa PCB atau point circuit board yang mana bertindak sebagai pusat tempat terhubungnya komponen-komponen perangkat keras pada komputer lainnya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis motherboard. Jenis-jenis motherboard antara lain ada PIC, PC, dan XT. Nah, untuk yang pertama kali populer adalah motherboard yang didesain untuk PC pertama, yaitu original IBM PC yang dirilis pada bulan Agustus tahun 1981. Nah, kemudian IBM mengeluarkan versi keduanya yaitu XT yang dirilis pada bulan Maret tahun 1983. Nah, untuk dari IBM PC dan XT ini mempunyai jenis masing-masing. Untuk IBM PC mempunyai jenis format yang bernama ATX, yang mana ATX ini adalah format yang berguna untuk membentuk sirkulasi udara yang lebih baik daripada sebelumnya dan untuk memudahkan untuk mengakses komponen-komponen pada komputer. Kemudian selanjutnya untuk IBM XT mempunyai jenis yang bernama ITX, yang mana ITX ini adalah format dari teknologi informasi. Nah, kemudian untuk selanjutnya dari ATX dan ITX ini mempunyai jenis masing-masing. Nah, untuk ATX mempunyai dua jenis, yaitu pertama adalah standar ATX dan micro ATX. Nah, kemudian untuk ITX sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu ada mini ITX, kemudian nano ITX, dan pico ITX. Kemudian selanjutnya ada beberapa perusahaan yang memproduksi motherboard. Antara lain ada Asus pada tahun 1998. Kemudian selanjutnya ada Gigabyte pada tahun 1986. Kemudian selanjutnya ada MSI yang sama pada tahun 1986, dan terakhir ada Intel yaitu pada tahun 1968. Perkenalkan, nama saya Larissa Maharani. Saya akan menjelaskan tentang
chipset, dan slot AGP. 1. Chipset. Komponen motherboard yang memiliki peran sangat penting adalah chipset. Chipset menghubungkan antara prosesor dengan macam-macam komponen eksternal dan buses. Ada dua jenis chipset, yaitu chipset Intel yang bisa digunakan untuk CPU Intel. 2. Chipset AMD yang digunakan untuk prosesor keluaran AMD. Ada beberapa chipset yang digunakan pada motherboard. 1. Tipe prosesor yang bisa digunakan untuk motherboard. 2. Kelengkapan port I/O yang mampu disediakan. 3. Tipe display adaptor yang bisa digunakan. 4. Jenis memori yang bisa mendukung sistem PC dan kapasitas maksimum memori yang bisa dipergunakan pada motherboard. 5. Kelengkapan fitur tambahan yaitu line art, modem, dan short out. Chipset biasanya menyediakan fitur yang sudah onboard di dalam motherboardnya. 2. Slot AGP. Slot AGP adalah slot tambahan untuk menangani ketidakcukupan slot PCI, diantaranya slot video card. Nama saya Melinda Oktaviani. Saya di sini akan membahas tentang soket memori dan soket prosesor. Soket memori merupakan tempat untuk menempatkan memori RAM pada motherboard. Kebanyakan motherboard memiliki slot sebanyak 3-4 buah, tergantung dari chipset yang digunakan. Untuk memori CD-RAM, soket DIMM yang harus dimiliki adalah soket 168 pin. Sementara untuk memori jenis DDR, soket yang dipasangkan adalah 184 pin. Secara fisik, bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM. Pada umumnya, posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor. Dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot. Disinilah RAM dipasang. Perlu diingat setiap jenis RAM atau DDR, DDR2, DDR3 memiliki jenis slot yang tersendiri. Jadi jangan sembarangan memilih RAM, harus sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard. Selanjutnya, soket prosesor. Soket prosesor merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Selalu dikelilingi oleh 4 lubang karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing dan tidak dapat dipasangkan ke soket lain. Contoh misalnya ketika kamu membeli motherboard dengan soket prosesor untuk AMD. Jangan harap kamu bisa menggunakan motherboard tersebut dengan prosesor Intel. Karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing dan tidak dapat dipasangkan ke soket lain. Karena soket yang digunakan jelas berbeda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasputra. Saya di sini akan menjelaskan komponen tentang fan header dan juga soket ATX. Fan header artinya sebanyak komponen menghasilkan panas ke motherboard. Sangat penting menggunakan motherboard dengan header kipas yang biasa terpasang untuk proses pembuangan panas. Ada 2 pin dari header menyediakan daya pada fan, sedangkan pin yang ketiga dari header berfungsi agar BIOS dapat mengontrol kecepatan putaran fan tersebut. Fan header ini biasanya terdiri dari 3 pin, 2 pin untuk tegangan, dan pin yang ketiga biasanya agar BIOS dapat mengontrol kecepatan dari fan. Kesimpulannya adalah fan header ini untuk bisa memadamkan atau mengatasi kepanasan dari motherboard tersebut. Yang kedua adalah soket ATX. Soket ATX ini adalah soket paling penting juga dari motherboard, diantaranya untuk mempowerkan konektor, yaitu power supply. Ya, jadi konektor ATX itu mempunyai 24 pin. 20 pinnya itu bergabung semua, ya. Kalian bisa di sini di atas. Kalau 4 pinnya terpisah. Jadi kita gabungkan 4 pin dengan 20 pin ini digabung menjadi satu. Jadilah 24 pin. Baru bisa masuk ke soket ATX yang ada dalam motherboard. Fungsinya adalah soket ATX ini untuk memberikan power, ya, dari power supply ke motherboard untuk mendapatkan tegangan tersendiri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrudin. Saya di sini akan menjelaskan tentang header USB dan soket SATA. Yang pertama yaitu header USB. Apa sih header USB? Header USB itu jumlah pada USB pada komputer yang hanya dapat diakses menggunakan USB header internal. Jadi selain dari itu kita tidak dapat menggunakannya. Setiap USB header internal dapat mendukung 2 port USB tambahan dengan kecepatan penuh.
itu adalah header USB. Sebelum ke soket SATA, mungkin ini adalah gambar header USB. Ada yang belum tahu, makanya saya kasih lihat. Saya juga belum tahu ini ya. Ini namanya header USB. Oke guys. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang soket SATA. Apa sih soket SATA? SATA itu adalah sebuah singkatan dan kepanjangannya yaitu SATA Advanced Technology Attachment. Pada komputer yang ditampilin biasanya SATA itu untuk mentransfer data antara motherboard serta penyimpanan data lainnya semacam hard disk dan optical drive di dalam komputer. Selain itu, fungsi SATA juga itu dia menyusunnya dengan mandiri, yaitu dia menyusunnya sendiri di disk yang tersambung ke dalam motherboard tanpa adanya bantuan sistem master ataupun sleeve. Jadi kabel SATA, kesimpulannya jadi kabel SATA itu hanya bisa dipakai atau dapat berfungsi itu hanya pada satu hard disk. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Febri. Di sini saya akan menjelaskan tentang IDE dan slot PCI. Yang pertama IDE. IDE itu berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan komponen-komponen penyimpanan data yang bertipe IDE seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RAID dan DVD-RAID. Selanjutnya itu slot PCI. Slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam peripheral tambahan. PCI Express yang di sini berbeda dengan yang sebelumnya karena yang pada bagian ini bentuknya lebih kecil. PCI Express adalah dua macam, yaitu PCI Express X16 untuk VGA chart dan PCI Express X1 untuk peripheral tambahan. Slot PCI ini biasanya tersedia lebih dari satu slot karena untuk mengantisipasi banyaknya peripheral tambahan yang terpasang nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajriadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang BIOS dan CMOS. Pertama, BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting. Di era saat ini, BIOS sudah mulai digantikan dengan UEFI yang hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Secara fisik, bentuk dari BIOS atau UEFI ini seperti chip atau bisa dilihat di gambar sebelah sini. Selanjutnya, CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan sebuah baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS. CMOS juga berfungsi untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Bentuk CMOS sendiri seperti baterai jam tangan, hanya saja bentuknya agak sedikit lebih besar. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Kenalkan, nama saya Raden Ramadhani Garnadi Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang port piranti eksternal. Oke, baik, port piranti eksternal terbagi 11. Yang pertama PS2 port keyboard itu lingkaran yang berwarna ungu, dan yang kedua PS2 mouse itu lingkaran yang berwarna hijau, dan yang ketiga USB ports itu berwarna hitam. Oke, yang keempat Ethernet port itu jaringan untuk New York, dan yang kelima serial port itu dial of modern berwarna biru, dan yang keenam itu LPTI printer port itu untuk printer, dan yang ketujuh monitor, ada juga speaker, ada juga line in, dan ada juga mikrofon, dan yang terakhir ada juga jump ports itu joystick. Sekian penjelasan konspirasi eksternal dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nikla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikla. Saya akan melanjutkan materi tentang port piranti eksternal dari Raden, dan saya akan melanjutkan materi tentang port LAN. Port LAN memiliki dua ciri, yaitu VCLAN port
untuk menghubungkan PC satu dengan PC lainnya, sedangkan network LAN port untuk menghubungkan ke jaringan lainnya. Port LAN yang dihubungkan dengan kabel LAN atau jaringan yang menggunakan kabel konektor jenis RJ45. Port ini sudah terdapat pada motherboard karena seringkali expert motherboard sudah memberikan fasilitas LAN onboard pada motherboardnya. Port VGA biasanya digunakan untuk menampilkan suatu layar, diantaranya infocus, monitor. Port audio yang menghubungkan langsung dengan peralatan audio, misalnya tape, radio, speaker, dan mikrofon. Nama saya Ranti Imawati, saya akan menjelaskan power supply dan port panel. Yang pertama saya akan menjelaskan power supply. Power supply sendiri di sini supply unit PCU berfungsi untuk mengubah tegangan listrik AC dari 240 menjadi 140 volt agar bisa digunakan untuk komputer DC 12 volt. Selanjutnya ada front panel. Kabel front panel merupakan komponen penting pada PC yang seringkali terlupakan pemasangannya. Kabel ini memiliki fungsi yang vital untuk sebuah PC. Melalui kabel ini, kita dapat menghidupkan PC dengan menekan tombol power pada bagian casing, atau kita dapat merestart komputer dengan menekan tombol restart. Kabel front panel ini sendiri umumnya terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu hard disk pada nomor 1 sampai 3. Indikatornya yang biasa berwarna merah di CPU. Yang kedua, lampu LED pada nomor 2 sampai 4. Indikatornya yang biasa berwarna kuning di CPU. Tombol restart pada nomor 5 sampai 7, tombol restart pada CPU. Tombol power pada nomor 6 sampai 8, tombol on off pada CPU. Selanjutnya pada nomor 9 tidak terpakai.